Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sadarkah kamu bahwa saat ini teknologi semakin canggih? Apakah kamu sadar bahwa belajar tidak hanya di kelas saja? Nah, sekarang kamu akan sadar apabila menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Nama saya Melody. Nama saya Prajulias. Nama saya Susanti. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas salah satu topik yang cukup penting, namun kerap kali dilupakan, yaitu etika bisnis. Seperti yang kita ketahui, berbisnis adalah kegiatan yang sudah wajar bila dilakukan untuk mengejar keuntungan. Banyak pemikiran dalam mencapai keuntungan tersebut. Yang penting, untung dan tidak merugikan banyak pihak. Akan tetapi, perlu kita ketahui, dalam menjalankan sebuah usaha, penting untuk memiliki etika bisnis yang baik. Karena etika bisnis ini mendasari seluruh kegiatan perusahaan, baik yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Namun sayangnya banyak perusahaan yang kerap kali mengesampingkan etika bisnis untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, kami ingin memberikan salah satu contoh kasus pelanggaran etika bisnis, khususnya dalam hal etika periklanan yang dilakukan oleh PT Simalakama. PT Simalakama adalah perusahaan rokok ternama di tanah air dan telah berdiri sejak tahun 1980 di Magelang, Jawa Tengah. Kasus ini bermula dari ditemukannya program iklan rokok milik PT Simalakama yang ditayangkan di bawah pukul 21.30 WIB pada tanggal 7 April 2014 pada pukul 20.43 WIB. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan anak dan remaja, serta ketentuan tentang jam tayang iklan rokok. Sebagai KPI Pusat, yang bertugas untuk mengatur penyiaran, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, telah memutuskan bahwa tindakan pelayanan tersebut telah melanggar pedoman perilaku penyiaran. Dan PT Simalakama juga telah melanggar standar program siaran KPI tahun 2012, pasal 58 ayat 1 dan pasal 59 ayat 1. Berdasarkan pelanggaran ini, KPI Pusat memutuskan sanksi administratif teguran tertulis pertama. Lalu, pada tanggal 10 Mei 2014, ditemukan kembali program siaran iklan Niaga Rokok pada pukul 19.43 WIB. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan anak dan remaja, serta larangan dan pembatasan muatan rokok. KPI Pusat pun memutuskan bahwa tindakan penayangan tersebut telah melanggar pedoman perilaku penyiaran KPI tahun 2012, pasal 14 dan pasal 43, serta standar program siaran KPI tahun 2012, pasal 15 ayat 1, pasal 58 ayat 1, dan pasal 59 ayat 1. KPI Pusat memutuskan sanksi administratif teguran tertulis kedua. Maka, cara penyelesaian untuk mengatasi kasus tersebut yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran swasta. Penayangan iklan rokok sebelum waktunya jelas melanggar pasal 21 ayat 3. Iklan rokok pada lembaga penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 5 waktu setempat. Berdasarkan pasal 21 ayat 3, sanksi administratif yang dikenakan cukup berat, yaitu denda paling banyak sebesar 500 juta rupiah untuk penyiaran radio, dan paling banyak sebesar 5 miliar rupiah untuk penyiaran televisi. Dan tidak lupa diperlukannya dalam mengatur perilaku individu agar mengutamakan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, agar dampaknya positif, maka diperlukan pengaturan pembuatan iklan. Baik cerita dan gambarnya harus mengacu nilai moralitas yang berlaku pada kalangan masyarakat. Ketentuan-ketentuan normatif yang mengangkut profesi dan usaha periklanan yang telah disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua asosiasi dan lembaga pengemban.